Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi sama saya di video pembelajaran tentang yang dalam hal ini videonya ini adalah tentang pelabuhan lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas contoh soal atau contoh soal yang saya buat secara random lah ini kira-kira ya. Jadi contoh soalnya ini adalah penerapan dari gaya-gaya yang bekerja ketika kapal itu bersandar atau berthing force. Sama satu lagi adalah environmental forces ya. Kemudian sampai juga dengan pembahasan tentang pemilihan vendornya juga, sama konfigurasi kedalaman, elevasi top si dermaga dengan lebar pengerukan ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya contoh soal ini ya. Oke, silakan itu bisa dibaca soalnya. Jadi contoh soalnya ini adalah terkait dari contoh nomor 2 ya, hasil dari contoh nomor 2 yaitu kecepatan angin ya dianggap memiliki peluang 33,33% ya. Kemudian phase efektifnya 287 km, ini sama contoh sebelumnya juga. Kemudian T-nya itu 5,3%, HB-nya 2,09% dan DB-nya 2,25%, dan kecepatan angin 21 meter per detik, LO-nya 43,88 meter, dan HO-nya H0-nya ya, L0 dan H0-nya. H0-nya 2,3 meter. Kemudian muka air maksimumnya itu adalah ini. Jadi muka air maksimumnya, nggak kelihatan ya. Jadi muka air maksimumnya itu adalah plus 2,75 meter dan minimumnya itu adalah 0,5 meter. Kemudian jenis kapal yaitu kapal kargo, DWT-nya 5.000 ton, dan kecepatan rata-rata kapal merapat ya. Kecepatan rata-rata kapal dalam merapat itu 0,15 meter per detik. Kecepatan arusnya 1,7 meter per detik. Kapal merapat dengan membentuk sudut 10 derajat. Terpaan angin kita anggap aja 30 derajat ya terhadap badan samping kapal, dan 20% terhadap 20 derajat terhadap garis pantai. Massa jenis air laut kita tentukan saja 1025 kg per meter kubik, dan massa jenis udara itu adalah 1,3 kg per meter kubik ya. Tipe dermaga itu kita buat solid ya, solid, jadi bukan yang open berth ya, solid yang tertutup berartinya ya. Kemudian ini data kapalnya ada DWT-nya 5.000 ton, BIM-nya itu 15 meter, LPP-nya 100 meter, dan LOA-nya 105 meter. Nah, di sini kita diminta dimensi dermaga SeaWharf itu untuk kondisi hanya satu kapal yang merapat ya. Dan kapal tersebut tidak dilengkapi tugboat. Jadi kapalnya ini kapal mandiri ya, jadi nggak ada tugboatnya. Lalu kemudian jenis dan tipe vendor yang bisa kita gunakan ya, macam-macamnya. Kemudian gaya tahan yang harus dimiliki oleh si penambat. Oke, langsung kita jawab aja ya pertanyaan ini ya. Yang pertama dalam menghadapi soal seperti ini adalah kita harus menentukan karakteristik kapalnya dulu ya berdasarkan data DWT-nya. Dan karakteristik kapal yang harus kita tentukan itu adalah dalam kondisi fully loaded. Nah, penentuan fully loaded ya, itu penentuannya pertama adalah kita tentukan DT-nya dulu ya, atau displacement-nya. Itu kita lihat aja rumusnya seperti ini ya, bisa dilihat rumusnya itu adalah alfa kali DWT kali beta. Dan ini dari mana ya? Dari tabel karakteristik kapal yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya gitu ya. Dan contoh soal latihan nomor 1 ini sudah juga dibahas sepertinya. Silakan langsung dilihat aja contoh soal yang di latihan 1 terkait dengan penentuan karakteristik kapal ini. Ini didapat DT-nya itu adalah 7140 ton. Kemudian project area arah lateralnya itu adalah 599,36 meter persegi, itu di atas muka air laut. Untuk yang bawah muka air laut itu adalah 620. Untuk yang front projected areanya di atas muka air itu adalah 179,42 meter persegi, dan di bawah muka airnya itu adalah 2139,21 meter persegi. Ini draft maksimumnya, silakan dilihat aja persamaannya, langsung kita pakai seperti ini.
DWT per 1000 kemudian dipangkat setengah ditambah 5, langsung dapat 7,25 meter. Nah, itu dari karakteristik ininya, dari karakteristik kapal ya. Kemudian, baru dari karakteristik kapal itu kita bisa menghitung gaya-gaya yang bekerja. Nah, pertama, itu gaya dari kapal itu sendiri, yaitu gaya yang hasil dari proses bersandarnya kapal atau berthing forces ya. Dinyatakan dalam bentuk energi kinetik yang sudah dijelaskan dalam video teorinya itu seperti ini ya, sudah dijelaskan seperti ini rumusnya. Kemudian, nah mengingat kapalnya itu merapat membentuk 10 derajat ya, jadi kita harus cari dia arah tegak lurus si dermaganya. Nah, jadi misalkan kalau misalkan saya gambar gitu ya, misalkan saya gambar kira-kira seperti ini dermaganya ya, agak miring dia. Misalkan dermaganya itu saya gambar seperti ini. Oke, ini ya dermaganya. Kemudian ada kapal, di kapalnya tentunya dia, di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwasanya kalau misalkan sudutnya itu, misalkan ini ada seperti ini. Nah, sudut merapat kapalnya itu adalah yang ini kan. Nah, katakan di sini adalah V gitu ya. Kecepatannya tadi ya. Kecepatan si kapalnya tuh. Nah, sekarang kita nyari V yang ini, V aksennya. Ya. Jadi, kita tinggal V aksen per V itu sama dengan sinus 10 derajat. Jadi V aksen itu adalah V sin 10 derajat. Nah, jadi si V yang akan kita gunakan itu adalah ini. Nah, oke, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu MD-nya itu adalah displacement-nya tadi 7140 dan dikalikan dengan V sin 10 kuadrat, itu hasilnya jadinya dibagi 2 lagi, hasilnya jadi 2,41 ton meter persegi per sekon kuadrat atau 2,41 kilojoule gitu ya. Modelnya seperti itu sepertinya ya. Energi itu kan satuan joule ya. Kemudian kalau kita ubah ke kilonewton meter itu gimana caranya ya? Jadi misalkan ini 2,41 saya tulis ya. Ton gitu ya. Ton itu berarti kan 2,2 newton ya. Ton meter segi per sekon ya. Jadi kalau 2,241 kilogram nih kan jadi ya. Gram meter kuadrat per sekon ya. Kuadrat. Kemudian ini 2410 kilogram meter per sekon kuadrat. Ini kalikan meter gitu ya. Nah, ini kan hasil ini adalah newton gitu ya. Newton. Jadi ini hasilnya itu adalah 2410 newton meter. Nah, diubah jadi kilonewton bagi lagi 1000 gitu. Atau 2,41 kilonewton meter gitu. Tuh penurunan hasil satuannya, dan satuan itu sangat penting ya. Tolong dipelajari baik-baik satuan itu. Oke, itu dari ininya saja ya, dari energi kinetik langsung. Nah, tadi itu ya, dari energi kinetiknya langsung sudah segitu. Nah, kemudian yang kita perlu analisis berikutnya itu adalah koefisiennya, koefisien koreksinya yang ini. Ya, baik kita cari-cari satu persatu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di pemaparan yang sebelumnya bahwa koefisiennya itu banyak banget caranya. Nah, ini kita pilih salah satu aja deh. Ya, dan itu nggak mengikat ya, yang mana aja terserah kalian boleh pilih gitu ya. Dan di sini saya koefisien hidrodinamiknya atau CH itu saya menggunakan persamaan Ueda. Persamaan Ueda yaitu yang ini. Ya, sorry yang ini persamaan Ueda. Kemudian untuk koefisien bloknya kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Persamaan ini. Dan ketika angkanya dimasukin, ini harusnya bukan 5000 ya, ini bukan 5000, harusnya dia menggunakan DT ya. Ini harusnya menggunakan ini ya, bukan 5000 ya, ini salah nih. Salah.
Nah, katakanlah gini dulu ya, kita ikutin dulu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian menggunakan persamaan ini, gunakan itu DT ya, bukan DWT-nya ya. Nah, didapat hasil CB-nya itu adalah 0,43. Maka CH-nya itu langsung dimasukin aja, didapat 2,77. Nih. Ya. CH sudah ada, kemudian kita lanjut ke koefisien eksentrisitas. Kita asumsikan saja R-nya 0,25L dan R-nya itu 26,25, maka dari hasil ini ya diasumsikan juga I-nya 0,25L juga ya, sesuai dengan di slide-nya itu R-nya 026,25. Dihitung koefisien eksentrisitasnya didapat 0,52 ya, seperti itu. Kemudian untuk koefisien tahanan air, karena untuk solid bed kita ambil yang ini, CC-nya 1 langsung aja ya. Kemudian koefisien kelunakan kapal ya kita ambil 1 aja deh, nggak usah yang 0,9 gitu ya. Langsung saja habis itu masukin ke rumus yang ini, didapat hasil C-nya itu adalah 1,44 ya. Nah, setelah dapat koefisien C-nya 1,44 itu dikali, langsung kita kalikan dengan energi kinetiknya untuk mendapatkan energi kinetik efektif. Didapat sekian ya, 3,47 kN/m. Jadi ini adalah energi yang terjadi ketika kapalnya itu bersandar pada dermaga. Itu yang harus ditanggung. Yang harus ditanggung oleh atau di-maintain lah sama si vendornya nanti ya. Nah, setelah berthing forces, kita menghitung environmental forces-nya. Nah, yang pertama itu adalah gaya tekan angin. Dan di sini saya menggunakan metode yang standar aja, yang general standar. Nah, persamaannya tinggal diikutin aja yang ini persamaannya. Lalu dengan hasil ini. Nah, sambil saya menjelaskan ini, sambil kalian baca juga, tolong nanti kalau misalkan ada kesalahan langsung dikoreksi aja, baik komen aja di videonya itu ya, bisa langsung aja kira-kira salah di mana gitu saya ngitungnya gitu. Kemudian untuk itu gaya angin sudah, kemudian gaya gelombang ya. Sekarang gaya gelombang kita hitung 2 ya. Yang pertama arah lateral dulu. Ini rumusnya ya. Perhitungan CFW-nya itu seperti ini ya. Perhitungan CFW-nya seperti ini. Dan didapat CW-nya sekian, 0,05 ya. Tadi CFW itu adalah rasio antara draft dengan panjang gelombang ya. Kemudian dikalikan dengan 2pi, dia hasilnya 1,04. Nah, itu kita interpolasi aja. Nah, interpolasi hasilnya 0,05. Kemudian perhitungan koefisien CDW-nya juga berdasarkan apa? Berdasarkan kedalaman ya, kedalaman perairan ya, kedalaman perairan. Terus kemudian dikalikan rasionya juga terhadap si panjang gelombang, kemudian dikalikan dengan 2pi, hasilnya sekian, dan kita interpolasi lagi. Nah, kemudian D aksennya itu adalah seperti ini rumusnya, tinggal diikutin lagi D aksennya. Hasilnya adalah 68,2. Jadi alfanya di D aksennya adalah dia sudut yang dibentuk oleh angin terhadap si badan kapalnya itu ya. Itu atau sudut yang dibentuk oleh angin dan si center line dari si kapal itu. Didapat gaya gelombang transversalnya itu adalah sekian. Arah transversal ya, atau arah lateral. Kemudian arah longitudinal dengan cara yang sama kita dapat yang seperti ini, 269 kiloton gitu ya. Nah, itu dari gelombang ya. Sekarang yang terakhir yang arus. Yang arus itu kita juga pakai yang general standard ya, yang general standard. Dan ini nggak mengikat ya, silakan menggunakan cara yang Spanish, kemudian yang ada cara British itu boleh juga ya dipakai. Nah, kemudian kita bisa gunakan ini, kita ngitung dulu H/D-nya berapa, sekian, gunakan CC-nya sekian ya.
Silakan dibuka teorinya tentang ini. Kita tinggal aplikasinya aja ini. Lalu kemudian ini AC-nya itu adalah luas project area yang terkena yang di bawah muka air, berarti karena dia kan pengaruhnya kan arus ya. Kalau dari arus berarti bawah muka air ya. Nah, itu tinggal kemudian V dikalikan dengan VC kuadrat. VC kuadrat itu kecepatan arusnya 1,7 ya. Nah, didapat. Nah, gaya arus arah lateralnya itu adalah 234,04 ton. Nah, kemudian untuk longitudinalnya dengan cara yang sama ya seperti ini. Ya, dapat juga. Selesai gaya-gaya dari lingkungan baik lateral maupun longitudinal, kecuali yang tadi yang angin itu sudah di resultante mungkin tadi itu yang angin tadi itu. Lalu kemudian adalah kita menentukan parameter tinggi muka air selain HHWL dan MLWL. Kenapa? Karena sudah diketahui ya. Sudah diketahui sebagai 2,75 dan 0,5. Untuk web setup silakan dilihat rumusnya seperti ini. Didapat ini web setup, untuk web setupnya didapat yang ini dengan rumus yang ini, dengan rumus ini juga. Nah, kemudian kenaikan muka air laut kita asumsikan saja diambil 0,6 meter dari grafik ya, lihat di paparan teorinya dulu aja. Kemudian freeboardnya saya ambil 0,5 meter, kemudian land subsidence-nya juga 1 meter, itu saya ambil secara hipotetis saja lah gitu, hipotetikal aja. Nah, setelah didapat baru kita konfigurasikan ya dermaganya itu elevasi. Pertama elevasi dermaga ya. Jadi elevasi dermaga ini kita diukur dari kedalaman 0 meter atau pada kondisi MLWL. Jadi kedalaman 0 meter pada kondisi muka air elevasi muka air normal ya, yang biasa, yang standar gitu. Bukan yang paling tinggi, bukan yang paling rendah juga. Nah, sebagai acuan, sebagai titik acuan. Nah, maka top elevasi dermaga pada acuan titik itu adalah tinggal HHWL ditambah SW tambah delta H tambah kenaikan muka air laut tambah freeboard tambah land subsidence, dijumlahin semua, didapat top elevasi dermaganya itu adalah 6,35 ya. Jadi elevasi puncak dermaganya itu adalah 6,35 meter dari titik acuan 0 meter. Jadi kalau misalkan saya punya pantai seperti ini ya, ini adalah MLWL-nya, sorry bukan MLWL, jadi MWL gitu, MWL ini kedalaman 0 gitu ya. Jadi dia si dermaganya itu adalah di sini. Nah, ini adalah positif 6,35 meter. Karena dia akan katakanlah nanti ada muka air maksimumnya pun juga masih aman gitu ya. Nah, logikanya lokasi dermaga itu adalah di kolam pelabuhan ya. Katakanlah di sini adalah kolam pelabuhan ya, yang notabene merupakan bagian dari alur pelayaran. Maka untuk tinggi dermaga itu sendiri kalau dihitung dari dasarnya, maka itu harus melibatkan top elevasi dermaga itu ditambah dengan kedalaman alur pelayaran. Nah, kedalaman alur pelayaran sudah kita bahas juga ya, merencanakan kedalaman alur atau H besar itu ya. Jadi kalau misalkan di sini kedalaman alur pelayarannya tambah sini misalkan, entah itu berapa gitu ya, H meter. Jadi tinggi total si dermaga itu dari dasar alurnya itu ya H ini ditambah dengan ini 6,35 itu. Nah, tambah 0,635. Push itu juga dipush lagi dia ke bawah. Ya, ini biasanya kan untuk pengangkuran segala macam gitu ya. Dipush lagi nih pengangkuran. Kemudian ada fondasi ya. Ke dalam fondasi yang panjang gitu ya. Ke dalam fondasi yang panjang juga di sana ada.
Nah, intinya seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, kemudian panjang dermaga untuk satu sandaran kapal bisa dilihat di sini, langsung aja LOA tambah 0,2 LOA ya, karena tadi kan di soalnya itu untuk satu dermaga saja, untuk satu kapal saja, maka panjang si dermaga itu 52,7 meter. Nah, kadang-kadang sih langsung dibuletin 55 meter ya, pengennya tuh angka lebih indah, angka cantik gitu ya, 55 meter. Nah, kemudian panjang pengerukan gimana? Panjang pengerukan bisa dilihat dari gambar yang ini ya. Jadi lebar pengerukan itu minimal 1,25 B atau 18,75 meter, dan panjang pengerukan untuk kapal tanpa takbut itu di teorinya kita lihat minimal 1,5 LOA atau 65,82 meter. Silakan buka lagi teorinya untuk biar bisa nyambung sama pembahasan soal ini. Kemudian keamanan struktur dermaga itu dapat dianalisis mengikuti prinsip-prinsip MECTEC atau mekanika teknik, dan analisis fondasi untuk tiang pancang dan turapnya itu disilakan dipelajari secara terpisah gitu ya. Nah, pada intinya ya seperti itu cara untuk merancang dermaga. Nanti kan ada beban di atasnya, misalkan beban apa? Beban orang-orang, kemudian di atasnya lagi itu misalkan ada ruang tunggu itu dan sebagainya gitu ya. Itu buat acuan juga sebenarnya. Nah, kemudian itu dermaga udah selesai ya. Kemudian untuk fender, nah fender yang digunakan tergantung dari energi tumbukan ini, tumbukan efektif. Nah, pada kasus ini EF-nya itu adalah 3,47 kilo Newton yang tadi dihitung di atas. Nah, alternatif yang bisa kita pilih itu adalah tipe fender silinder. Mungkin di sini bisa kita lihat kali ya. Nah, untuk yang tipe silinder, oke, kemudian nih, nah ini dia tipe-tipe fendernya ya. Nah, ini tipe silinder ya. Tipe silinder yang mana yang dipakai? Yang menahan atau memaintain gaya atau energi 3,47 kN itu. Yaitu ya bisa ini. Nah, ini energi ini. Lihat di sini, yang di atas 3,47 itu ada ini, kemudian ada ini juga. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Sudah, berarti tipe fender apa itu? Itu tipe fender D200 ya. Dan gaya reaksi yang keluar itu adalah gaya reaksi yang diterima oleh si dermaga itu 98 kN. Jadi kita bahas di sini lagi. Nah, jadi tipe fender yang bisa dipilih tipe silinder D200 menghasilkan reaksi ke struktur dermaga sebesar 98 kN. R-nya reaksi. Nah, kemudian tipe fender yang lain gimana? Supercon juga bisa ya. Supercon juga bisa. Supercon seperti misalkan kita lihat nih supercon ya. Nah, yang ini. Karena dia yang paling kecil adalah 7,7, ya udah berarti kita pakai yang ini, walaupun sebenarnya agak boros juga ya sebenarnya. Itu didapat ini nah, dilihat itu ya. Itu didapat untuk yang energi yang bisa diserap itu 7,7 dan yang direaksikan itu 59 kN dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan tipe fluid elemen pun juga sama. Cara pemilihannya seperti itu. Kita pilih yang lebih besar dari EF ini gitu ya, modelnya seperti itu. Dan kita juga lihat reaksi ke struktur dermaganya berapa. Karena ini penting banget untuk dalam perencanaan dermaganya, perencanaan keamanan dermaga gitu ya, penting banget. Nah, kemudian untuk tambatan ya kita tinggal milih aja. Kalau untuk talinya ya kita pilih tali yang mampu menahan gaya-gaya ini, gaya-gaya sebesar ini, kemudian gaya-gaya sebesar 234 ini dan ini. Lalu kemudian untuk bollardnya lagi bisa dilihat di sini. Untuk yang bollardnya, maaf ya, kita terusin sedikit di sini. Nah, ini ya. Tadi kan kapalnya itu displacementnya itu sampai 7.000-an ya, 7.000. Dari DT-nya tadi itu adalah 7140.
on ya. Nah, misalkan karena di sini nggak ada, ya kita pakai yang ini aja, model yang ini. Nah, ini bisa juga digunakan ya, bollardnya nih. Jadi untuk total bollardnya itu dia 300 kN ya, bener aja ya. Bener aja, karena gayanya sendiri itu bisa sampai 267 gitu ya. Kemudian jarak antar jarak antar si bollardnya atau bouldernya itu bisa 20 meter. Kemudian gaya normal ya dari si dermaganya itu bisa menghasilkan 20 kN per meter dermaga gitu ya. Jadi nih bisa buat perencanaan dermaga juga. Tadi kan kalau yang Defender itu reaksinya, kalau yang Bollard itu adalah si gaya normalnya ya, gaya normal yang diterima oleh dermaganya itu, ini 20. Kemudian beban Bollard sepanjang dermaga itu adalah 15 3 kN per meter gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan acuan gitu ya, bisa dijadikan acuan. Selain pemilihan Bollard, juga pemilihan material, misalkan tali gitu ya, tali atau tali-tali penambat untuk yang bisa mampu menahan gaya tarik akibat arus, kemudian gelombang dan angin seperti ini. Oke, itu saja sepertinya ya. Dan sekali lagi saya ulangi di sini bahwa di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini bukan 5000 yang digunakan ya. Ya, saya tandain sedikit lagi biar ingat ya. Jadi ini bukan 5000, harusnya nih pakainya yang 7140 atau pakainya DT. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk latihan soal nomor 4 ini. Nanti kurang lebihnya silakan langsung di komentar aja. Kalau misalkan ada kesalahan ya langsung komen aja. Mau nanya juga langsung bisa di komen aja gitu ya. Oke, saya akhiri ya video tentang latihan soal penerapan gaya-gaya yang bekerja pada dermaga dan fender dan boulder ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup video ini. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.